Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini masih diberi kesempatan berjumpa lagi bersama saya Putri Ajara dalam Bincang Santai. Nah, karena sekarang masih dalam suasana bulan Ramadan, dalam segmen Bincang Santai kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai keberagaman dalam bulan Ramadan. Dan tentunya dalam segmen kali ini kita langsung ditemani oleh Wakil Sema Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, anak hisnya Fuad nih kayaknya. Siapa lagi kalau bukan Rahman ya, Rahman ya. Apa Ya, kabar Rahman? alhamdulillah baik. Sehat. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar, nggak ada bolong. Alhamdulillah, nggak ada godaan setan-setan tuh. Banyak. Oh Betul. banyak. Karena sekarang setannya berwujud ya. Iya, bukan hanya wujudnya yang tidak nampak, yang nampak juga ada. Gitu. Buat teman-temannya Rahman, maaf ya. Sebelum Lebaran udah minta maaf nih. Gimana bulan Ramadan sekarang sama yang kemarin? Ya Rahman kalau ngerasanya gimana? kalau kita lihat kan perbedaannya kan dulu kan ramai, anggap ya nggak ada namanya pandemi. Kan sekarang kan bulan Ramadan sekarang kan ada batasan. Iya. Di mana kita dulunya sering beraktivitas di musola segala macam, tapi kan ada pembatasan sekarang, jadi nggak bisa lagi yang kayak dulu gitu. Tapi seenggaknya Ramadan kali ini tuh lebih baik ya dari yang sebelumnya, yang benar-benar kita tuh nggak bisa sholat gitu loh. Iya, emang kalau yang dulu tuh ya frustasi lah, anggap ya kita emang setiap malam bulan Ramadan kan emang terawih kan 1 tahun sekali. Iya. Kita nggak terawih berjamaah, ada feel yang hilang gitu. Weh, berarti Rahman ini beda dari yang lain nih. Karena biasanya bulan Ramadan tarawihnya cuma di awal sama di akhir dorang, ya kan? Kebanyakan. Masuk yang tengah lah. Yang sholat tapi ya bisa juga libur gitu. Berarti masih ada jeda gitu ya. Iya. Ya, balik lagi ke topik nih. Karena kita tinggal apalagi di Palangkaraya ya, begitu banyak keberagaman, entah itu budaya, entah itu agama. Menurut kamu mengenai keberagaman itu sendiri gimana? Kalau kita lihat secara universal, secara umum, alhamdulillah kalau umat muslim sendiri di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya ini tidak artian sangat sangat cair lah, bisa bersama-sama dengan orang yang non muslim. Walaupun kan kita lihat biasanya kan kita belanja pasar kayak beli apa buat buka. Di situ kita lihat bukan hanya umat muslim saja yang beli situ, di mana banyak juga orang non muslim ikut juga namanya berbuka gitu. Nah, mereka di mana mereka membawa semangat toleransi yang tinggi, menghargai apa yang perbedaan itu sendiri. Luar biasa sih ya. Mungkin Rahman juga punya teman kali ya yang non muslim, kalau bukber ikut bukber gitu. Betul. Atau bahkan pas bagi takjil maju duluan. Banyak tuh yang kayak gitu karena memang toleransi. Nah, kalau dari segi agama kan seperti itu ya. Kalau menurut Rahman sendiri, kalau dari segi kebudayaannya kita nih, karena kita di sini berbudaya tidak hanya budaya yang kita punya, tapi banyak macamnya juga gitu. Jadi menurut Rahman gimana? Secara culture atau kebudayaan, memang kita beda banyak warna. Di mana ada Dayak, ada suku Jawa, ada segala macam pun. Walaupun kita pernah berkaca dalam masa lalu, kita mempunyai masa lalu yang kelam di sejarah tahun 98 sampai ke tahun 2000, masalah Sampit dan ya suku Dayak dan Madura. Tapi karena perkembangan zaman, rasa permusuhan itu sudah mulai hilang, maka kita kembali lagi cair. Apapun kebudayaan yang ada di Palangkaraya ini, kita bisa saling menghargai, bisa saling menerima gitu. Nah, apapun kekurangannya, apapun kelebihannya, kita bisa bersatu, anggapnya menghargai kebudayaan orang lain dengan segala macam cara gitu. Nah, apa yang bisa dibawa nantinya, yang penting bermanfaat untuk warga sekitar, maka itu bisa diterima gitu. Nah, kalau buat kebiasaan ya, karena sekarang tuh banyak kebiasaan sekarang yang tanpa kita sadari bahwa itu tuh sudah dianggap biasa. Pasti pernah ketemu dong. Kayak misalnya ada temen yang mungkin memang bukan beragama Islam, sorry gitu, tapi kayak makan di depan kita, habis itu bahkan sekedar guyon kayak makan yuk gitu kan. Nah itu tuh kan udah jadi kebiasaan yang sebenarnya itu tuh udah gimana ya,
udah tidak menghargai kalau menurutku gitu. Iya. Kalau menurut Rahma sendiri dalam hal seperti itu gimana? Kalau saya menempatkan diri di hadapan teman-teman itu ya bagaimana sih kita menghargai, biasanya kan Iya. kita itu apa namanya, kita sulit membedakan apakah itu guyonan atau itu serius. Iya. Kalau itu serius kan kita mulai tergoda juga kan. Namanya siang misalkan panas, Lagi harinya haus, lapar. kegiatan banyak. Iya. Pengen angkat cepet-cepet tuh 5 menit lagi buka gitu. Tapi ya bagaimana kita menempatkan diri aja, Put. Kan ada kalanya kita nggak tahu teman kita, cara menghargai itu bukan seperti itu. Kita bisa makan ketika ada non muslim, anggapnya dia tidak puasa, dia makan ya di tempat yang tertutup seharusnya gitu. Nah, walaupun artian dia tidak ada apa namanya kewajiban untuk puasa, tapi dengan namanya sama kemanusiaan dan menghargai namanya toleransi, maka seharusnya dia bisa berbuka di makan di tempat yang tertutup yang mungkin tidak dilihat orang gitu. Nah, jadi dia bisa menikmati makannya tanpa mengganggu kekhusyuan puasa orang lain gitu. Nah, tapi sekarang kan hal itu tuh udah sangat sulit ya. Iya. Dan bahkan gimana ya? Karena itu tuh sudah dianggap hal yang lumrah biasa gitu loh. Karena mereka tuh berprinsip saya menghargai perbedaan ini, tapi saya tetap menjalankan kehidupan saya dengan seharusnya gitu loh. Jadi makan ya makan aja gitu loh. Nah, kalau kamu pribadi tuh gimana sih sebenarnya buat kita ngasih tahu tuh sama orang-orang yang seperti itu gitu loh, supaya mereka tuh lebih bisa menghargai. Karena terkadang kalau kita nih ngomong ke teman, tolong dong makannya di situ, apa sih cuman makan doang, kan tergantung iman kan gitu biasanya. Candaannya serius bawa iman kan? Iya, apa sih kan tergantung iman puasa kayak gitu kan. Jadi gimana gitu? Dalam menyikapi hal kayak itulah di Al-Quran sendiri ada tuntunannya, bahwasanya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu dengan saudara kita, tidak dibatasi apakah dia beragama muslim, dia Islam atau tidak, maka kita mengasih tahu dengan cara bil hikmah, dengan cara yang baik. Wal mau'izati hasanah fazadilhum millazi hiya ahsan. Intinya tuh dengan cara yang baik dan terbaik. Bagaimana kita tidak menyinggung dirinya apalagi jangan menasihati orang di depan orang lain kan, secara menjatuhkan dong. jatuhkan yang jatuhnya. Jadian Putri kan belajar konseling bagaimana mental orang ketika dia didonkan di depan orang lain, itu akan membuat gitu jatuh gitu, kayak malu jadinya gitu. Bener banget itu sih. Udah panjang lebar nih kemarin. Ya, jadi apalagi sekarang ya di Palangkaraya khususnya tuh udah banyak kan warung-warung tenda yang tertutup dan bahkan nggak boleh lagi makan di situ. Nah, ini salah satu langkah yang tepat nggak sih menurut kamu gitu? Kalau dalam cara bertoleransi yang baik, anggapnya emang ada seharusnya di setiap warung tuh bukan, gak usah dengan peraturan daerah, anggapnya ada inisiatif dari warung-warung itu sendiri dengan menutup hordennya dengan cara membuka sekat, anggapnya ada sekatnya lah, sehingga orang lain yang emang berpuasa ya tidak masuk sana gitu. Nah, seharusnya kan kita bisa lihat di Aceh bagaimana ketatnya Aceh ketika di bulan puasa. Ketika di bulan puasa emang warung itu tidak bisa buka seenaknya aja, ada jam, ada aturannya. Dan juga bagaimana orang-orang di sana tuh dengan sikap toleransinya yang bisa menghargai orang lain. Ketika ada wanita hamil kan nggak ada kewajiban untuk berpuasa karena dia kan masih ada anak yang kandungannya kan gitu. Tapi di sana juga bagaimana sih, anggapnya dia bisa belanja dari malam, makan apa yang ya sederhana aja lah nantinya, nanti pas buka baru bisa makan yang mau apapun kulinernya gitu. Nah, jadi prinsip orang menghargai toleransi itu sendiri, bagaimana ketika dia bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, bagaimana menghargai orang lain walaupun itu akan berpengaruh pada dirinya. Makanya ada para sahabat Nabi dulu kan anggapnya mereka mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan dirinya sendiri gitu. Jadi tempatkanlah dengan seharusnya dan pada tempatnya ya. Karena bagian tersulit itu adalah menghargai. Karena sekarang tuh gila, apalagi karena ngerasa temen ya, balik lagi ke temen nih.
karena ngerasa temen bodo amat udah gitu. Kalau Kad- mau makan makan aja. Kadang-kadang makan di hadapan kita, ngerokok di hadapan kita, minum es rajos, nasi padang, Astagfirullah. komplit. Itu benar-benar setan yang berwujud ya. Semoga pun teman-teman saya ngelihat biar mereka sadar bagaimana saya menahan siksaan itu. Jadi nanti jangan lupa ya di mention temen-temennya nanti di kolom komentar YouTube ini. Ya. Nah, kalau kita sebagai anak muda nih, gimana sih caranya kita supaya bisa lebih menghargai keberagaman dan perbedaan agar kita tuh bisa nerima gitu loh dengan perbedaan. Ada satu kata ya yang saya selalu ingat. Kita bisa bersepakat untuk tidak sepakat. Kita memang berbeda dari sisi akidah. Maksudnya apabila kita dan teman-teman non muslim, memang kita berbeda dan segi akidah, namun kita disatukan dengan namanya ukhuwah watoniyah, artinya dalam suatu kenegaraan, anggapnya apapun perbedaan nantinya, entah itu bersifat ada keagamaan, maka saling menghargailah bisa gitu. Nah, ketika makanya kita lihat bagaimana keberagaman yang sangat indah ketika di Jakarta sana kan, di mana Masjid Istiqlal di sebelahnya kan gereja dan rumah-rumah ibadah yang lainnya. Bagaimana ketika hari raya Idul Fitri, gereja itu dikhususkan untuk tempat parkir dan mereka sangat senang anggapnya menerima membantu umat muslim melakukan ibadah seperti itu. Dan seperti itulah harus dikembangkan lagi secara secara masif, secara luas, bukan hanya prinsipnya di Jakarta saja, namun kita bisa kita dimanapun implementasikan ke seluruh Indonesia gitu. Nah, agar kita ingat kan kita nih sedang di ambang polarisasi tentang ya kita permasalahannya ya pilpres ada tapi kan kalau kita kita runtut lagi permasalahan itu kan bisa diselesaikan dengan namanya satu Pancasila. Kita disatukan dengan Pancasila. Negara ini bukan negara Islam tapi negara ini adalah negara kesepakatan. Di mana kita berkaca dan sejarah dulu para founding fathers kita, orang-orang tua kita yang membuat cita-cita bahwasanya negara ini harus bersatu walaupun dengan perbedaan. Dalam perbedaan ya. Makanya ada istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua kayak. Ya pada dasarnya Indonesia tuh beragam, warna-warni banget gitu, tapi tetap kembali lagi yang kayak dikatain Rahman, kayak kita tuh bersatu dalam Pancasila, dalam Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam perbedaan. Dan bahkan ya kalau mengenai masjid yang sampingan sama gereja di sini tuh udah ada, kan yang di Galaksi. Oh iya yang di Amako, Al-Azhar kan? Al-Azhar yang mereka sampingan. Nah, di situ tuh juga sangat menghargai, bahkan mereka sholat Jumatnya itu kadang sampai halaman gereja gitu. Masya Allah. Karena sudah perbedaan, tapi jangan lupa juga ada perselisihan, tapi tidak terjadi di sini ya. Sempat kemarin ada baca berita nggak sih yang gara-gara dia ngaji atau apa gitu, terus orang yang nonis ngamuk. Oh iya. Merasa terganggu. Nah, masalah speaker kan. Iya. Jadi gimana ya untuk perbedaan itu padahal udah diedukasi dari lama gitu loh. Tapi masih ada aja yang mempersalahkan gitu, masih ada aja perselisihan dalam perbedaan ini gitu. Menurut saya sendiri kan permasalahan seperti itu kan munculnya akibat adanya egoisme terhadap seorang yang berkembang di hati seorang. Bagaimana kita tahu padahal bulan Ramadan kan bulannya umat Islam beribadah, mereka meningkatkan ketakwaannya dengan segala macam cara, sholat malam ataupun baca Al-Quran. Kita dengar di surau-surau kita, di masjid-masjid kita kan banyak orang ngaji segala macam. Latihan memang sih ada kalanya volume speakernya tuh terlalu berlebihan, namun seharusnya ya dengan orang yang merasa terganggu itu bisa bicarakan baik-baik. Kata Yusuf Kala sendiri kan ya sebagai ketua Dewan Masjid di Indonesia sendiri kan bahwasanya nanti kami akan evaluasi mengenai speaker, namun dia memohon dengan umat agama lain agar bisa menghargai agama Islam yang mana di bulan ini mereka ya berlomba-lomba lah berbuat kebajikan gitu dengan baca Al-Quran dan segala macam caranya. Apalagi ya bulan Ramadan tuh setahun sekali gitu loh, cuman ada sebulan dalam 12 bulan gitu. Jadi
sebisa mungkin kita menghargai dan bersatu dalam perbedaan gitu ya. Kayak tadi mungkin Rahman juga punya teman-teman ya, kalau aku tuh banyak punya teman nonis tapi setia buat nemenin sahur, nemenin buka puasa gitu loh. Terus kadang bahkan tuh ada juga teman-teman aku yang mau nungguin di masjid buat tarawih gitu. Masya Allah. Karena Berarti indah yang beragaman lah sih. iya gitu, tapi jangan kita untuk menghargai itu juga ada batasan. Harusnya. Makanya kan batasan kita dengan teman-teman kita hanyalah masalah akidah. Iya. Apa yang dia sembah dan apa yang kita sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Dengan di luar itu kita itu bersatu apapun perbedaannya gitu. Nah, entah kita berbeda masalah politik, apakah kita beda dalam status sosial, kita bersatu dengan atas nama kemanusiaan. Iya, jangan sampai karena adanya perbedaan terjadilah perselisihan kayak yang tadi gitu loh. Selagi semua perselisihan itu masih bisa dibicarakan dengan baik. Karena Tuhan emang menciptakan manusia itu berbeda-beda. Iya. Bukan artian Tuhan bisa saja menciptakan manusia itu sama, tapi dengan karunia-Nya Tuhan itu menguji bagaimana perbedaan ini bisa disikapi gitu. Iya. Bukan menjadi masalah gitu. Iya, jangankan untuk perbedaan agama, kebudayaan, kebiasaan ya, perbedaan individu tuh sangat spesifik gitu benar. loh. Kamu dan aku berbeda dan gimana caranya kita bisa menghargai itu gitu loh. Karena kita nggak bisa menempatkan diri kita pada orang lain. Karena Tuhan emang menciptakan karakter orang itu masing-masing beda-beda gitu. Nah, gimana boleh nih buat yang lagi nonton, Rahman boleh sharing atau Rahman boleh kasih tahu teman-teman yang lagi nonton gimana sih caranya supaya kita bisa lebih menghargai perbedaan, apalagi kita nih anak muda gitu loh. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu. Teman-teman yang emang kayaknya nontonnya generasi muda sih ya, generasi muda. Dan artian kita memang ada perbedaan masing-masing dalam segi apapun, entah itu mazhab politik kita, entah itu mengenai kepentingan kita, namun ada hal yang bisa kita disatukan dengan atas nama kemanusiaan, di mana beberapa aspek manusia yang diciptakan pun untuk jadi yang bermanfaat. Khairun nas ampahum linnas, anggapnya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu tidak dibatasi dia apakah non muslim atau orang muslim. Biasanya ketika dia bisa berbuat baik ke manusia lainnya, maka dia adalah orang yang bernilai value tinggi. Orang yang bermanfaat, maka di sisi Tuhannya ada orang yang dilihat adalah orang yang suci dan orang yang benar gitu. Nah, bagaimana nantinya kita khususnya sebagai anak muda, ketika kita ingin untuk jadi pendakwah, anggap ya ingin menyampaikan kebaikan, menyampaikan syiarnya Nabi Muhammad, bahwasanya dengan cara yang baik, jangan ambil cara yang buruk. Datian Nabi Muhammad ketika berdakwah bagaimana beliau mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy. Beliau juga pernah ditolak di kota Taif ketika beliau ingin dakwahkan Islam dengan kepala beliau yang bocor, dengan bibir beliau yang pecah-pecah, tapi beliau tetap mendoakan orang Taif agar tetap dirahmati Allah. Bagaimana anggapnya prinsip itu harus kita diterapkan kepada diri kita yang kaula muda yang masih jiwanya menggebu-gebu. Anggap datian kita ingin seperti Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu, namun tak kalah kita itu pertama kita tetap itu terkungkung dengan namanya penjara pemikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita bisa melihat orang tuh dalam satu sisi aja. Oh, ini haram, ini haram, ini haram. Padahal bukan melihat suatu halal haram itu bukan melihat seperti itu, tapi bisa mengkaji pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Ada kala ulama ini menyatakan haram, tapi ulama yang lain mengatakan halal. Maka dari itu kalau di masalah fikih itu artinya furu, artinya cabang. Kalau kita di masalah cabang pun bisa kita anggapnya bisa kita minimalisirkan lah, anggapnya untuk kita tidak berbeda, anggapnya emang kita berbeda, namun perbedaan itu bisa kita saling menghargai put. Jadi sebisa mungkin ya untuk menghargai perbedaan, jangan pernah buat ngejat kamu salah, ini haram, ini halal. Cobalah melihat dari berbagai sisi gitu loh. Dan bahkan orang yang melakukan kesalahan itu punya alasan. Jadi jangan pernah untuk ngejat gitu loh. Nah, ya terima kasih buat Rahman sudah bersedia meluangkan waktunya, sudah ngobrol banyak
mengenai perbedaan lah intinya gitu kan. Terima kasih buat meluangkan waktunya dan semoga bisa ketemu lagi di lain Amin. waktu. Dalam tema yang berbeda. Ya boleh, mau bahas apa lagi nanti habis ini kan. Nah boleh nih Rahman kan hitsnya Fuad nih ya. Boleh dong ajak followers-followersnya buat subscribe dan pantengin terus Instagram. Ayo para penonton biasanya. Untuk Ayo para fans gitu. teman-teman semua yang khususnya di kaula muda, yang khususnya teman-teman organisasi saya, mari nonton terus, pantengin terus Fuad TV. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen yang baik. Oke. Dukung terus perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia dengan berbagai cara perbedaannya. Iya, luar biasa ya. Beda tuh kalau anak-anak organisasi gitu promotnya kan. Ya buat teman-teman yang lagi nonton terima kasih udah klik dan jangan lupa pantengin terus Instagram kami Fuad YIN Palangkaraya dan pantengin terus YouTube kami di Fuad TV. Jangan lupa subscribe, like, and comment dan jangan lupa juga buat share. Pantengin terus buat tamu-tamu selanjutnya dengan yang pasti dengan pembahasan yang beda. Baik, kembali lagi berjumpa bersama saya Putri Ajara dalam segmen selanjutnya dalam Bincang Santai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.